Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Elisa, mahasiswi Universitas Bina Bangsa, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 PT Santani Agro Persada. Latar belakang PT Santani Agro Persada merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan distributor penjualan alat-alat pertanian dan pestisida. Seluruh proses kerja pada PT Santani Agro Persada telah memanfaatkan teknologi informasi dengan nama aplikasi iEuromoney Institutional Investor Company atau EMIS. Pada PT Santani Agro Persada selama ini belum pernah dilakukannya audit tata kelola informasinya, mengingat teknologi informasi merupakan aset penting bagi perusahaan. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi perusahaan, mengukur tingkat kematangannya agar sesuai dengan harapan manajemen perusahaan. Analisis teknologi informasi menggunakan metode COVID Framework 5. Pada penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana mengukur tingkat kematangan pada aplikasi EMIS. Nah, selanjutnya ada definisi audit. Audit pada dasarnya adalah proses sistematis dan objektif dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tindakan ekonomi guna memberikan pernyataan dan menilai seberapa jauh tindakan ekonomi apakah sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku. Selanjutnya ada tahapan audit. Tahapan audit ini ada 6. Yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua file and documentation atau dokumentasi dan peninjauan lapangan, yang ketiga issue discovery and validation atau penemuan masalah dan validasi, yang keempat solution development atau pengembangan solusi, yang kelima report drafting and issuance atau penyusunan dan pembuatan laporan, yang terakhir atau yang keenam issue tracking atau pematangan masalah. Framework COVID-5. Framework COVID-5 merupakan generasi terbaru dari panduan ISAKA yang terbuat berdasar Framework COVID-5 dan menjelaskan secara rinci sejumlah tata kelola dan manajemen. Nah, framework COVID-5 atau 5 menggunakan praktik tata kelola dan manajemen untuk menjelaskan tindakan praktik yang baik untuk efek tata kelola dan manajemen teknologi informasi perusahaan. Selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini ada 5 ya. Yang pertama pengamatan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data, yaitu dengan cara melakukan pengamatan pada proses klaim penjualan yang terjadi pada PT Santani Agro Persada sehingga peneliti dapat mengetahui sistem yang berjalan. Yang kedua wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara menunjukkan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dengan operator dan orang-orang yang terkait. Yang ketiga, metode kuesioner adalah metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis yang akan diberikan kepada staf dan orang-orang terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian hasil kuesioner ini digunakan untuk proses penelitian. Yang keempat, metode dokumentasi. Metode ini mengumpulkan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan seperti mencatat hasil wawancara serta mempelajari material yang menggambarkan sistem berupa data kegiatan bisnis, yaitu klaim penjualan pada PT Santani Agro Persada. Metode yang terakhir atau yang kelima ada tinjauan pustaka. Metode ini merupakan metode pengumpulan data serta informasi dengan membaca dan mempelajari buku dan jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selanjutnya ada identifikasi proses bisnis ya.
Pada tahapan ini menetapkan proses teknologi informasi yang sesuai dengan standar COVID-5 yang telah diolah sesuai dengan studi kasus. Selanjutnya ada perhitungan, tingkat kematangan, kesenjangan, dan rekomendasi. Selanjutnya setelah tahap identifikasi masalah yang sebelumnya, peneliti mendapatkan jenis kebutuhan, dan pada tahap jenis kebutuhan digolongkan menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu kebutuhan yang terkait dengan fungsi sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional terkait dengan tools atau pengembangan sistem informasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kematangan pada hasil kuesioner, diperoleh temuan masalah pada aplikasi EMIS PT Santani Agro Persada Bandar Lampung adalah sebagai berikut. Yang pertama, EDM04 atau memastikan optimasi sumber daya. Nah, dari proses perhitungan diperoleh nilai rata-rata pada proses EDM04 dengan nilai 3,747 yang masuk ke dalam skala pengukuran tingkat kematangan pada level 4 yang berarti bahwa optimasi sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya TI sudah dimonitor dan diukur dengan baik. Yang kedua ada APO08 atau pengaturan hubungan. Dari proses perhitungan diperoleh nilai rata-rata pada proses APO08 yang masuk ke dalam skala pengukuran tingkat kematangan, yang berarti bahwa pengaturan hubungan dengan internal dan eksternal perusahaan sudah dimonitor dan diukur dengan baik. Selanjutnya ada BAI08 pengaturan pengetahuan. BAI08 pengaturan pengetahuan. Dari proses perhitungan diperoleh nilai rata-rata pada proses BAI08 dengan nilai 3,63 yang masuk ke dalam skala pengukuran tingkat kematangan pada level 4, yang berarti bahwa pengaturan pengetahuan di dalam internal perusahaan sudah dimonitor dan diukur dengan baik pada BAI08. Selanjutnya ada DSS06 mengelola kontrol bisnis. Pada proses perhitungan diperoleh nilai rata-rata pada proses DSS06 dengan nilai 3,907 yang masuk ke dalam skala pengukuran tingkat kematangan pada level 4, yang berarti bahwa pengolahan kontrol bisnis sudah dimonitor dan diukur dengan baik. Nah, yang terakhir ada MEA03 atau memonitoring, mengevaluasi, dan menilai kepatuhan dengan persyaratan eksternal. Pada proses perhitungan diperoleh nilai rata-rata pada proses MEA03 dengan nilai 3,653 yang masuk ke dalam skala perhitungan tingkat kematangan pada level 4, yang berarti bahwa pengawasan, evaluasi, dan penilaian kebutuhan dengan persyaratan eksternal dan sudah dimonitor dan diukur dengan baik. Namun masih ditemukan kesalahan pada klaim penjualan pada pihak eksternal. Ini membuktikan bahwa masih terdapat celah pada kegiatan pengawasan kepatuhan eksternal. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, hasil analisis penyebaran kuesioner menghasilkan nilai rata-rata yaitu 3,761 pada proses EDM04, APO08, BAI08, dan DSS06 dan MEA03, yang berarti bahwa aplikasi EMIS pada PT Santani Agro Persada Bandar Lampung sudah dimonitor dan diukur dengan baik dan telah mencapai titik manage dalam tata kelola teknologi informasinya. Nah, hasil evaluasi menemukan variasi antara kelima proses
dominan yang digunakan untuk menganalisis tata kelola teknologi informasinya pada proses. EDM 04, APO 08, BI 08, DSS 06, dan MEA 03 yang dikategorikan ke dalam level 04. Nah, berikut ini merupakan saran yang direkomendasikan peneliti kepada PT Santani Agro Persada. Yang pertama, perlu adanya perbaikan pada aplikasi EMIS yang dapat mengintegrasikan data antara main leader dengan leader agar keakuratan datanya lebih terjamin. Yang kedua, perlu adanya perbaikan pembagian hak akses penggunaan sistem agar peran dan tanggung jawab pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, perlu adanya share informasi yang merata sesuai dengan kebutuhan user dan terpercaya. Yang keempat, tersedianya fitur pada program aplikasi EMIS untuk pengawasan, penilaian kinerja, dan kepatuhan pihak eksternal. Yang terakhir adalah melakukan penelitian lanjut terkait audit tata kelola teknologi informasi untuk mengukur tingkat kematangan aplikasi EMIS dari segi tata kelola, infrastruktur, dan keamanan informasi pada PT Santani Agro Persada. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum